Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Yohanes Ratu Eda di channel kita bersama, channel Pendeta Yohanes RE. Pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan bagi kita dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Sepanjang malam Engkau menyertai, melindungi dan memberkati kami. Dan pagi ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, kekuatan yang baru, kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami supaya sungguh-sungguh Tuhan kebenaran firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami. Berkati kami, berkati hamba-Mu, berkati umat Tuhan yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih berada pada topik yaitu 7 pilar yang sangat penting untuk menghadapi dan memasuki tahun baru 2023. Dalam episode yang pertama saya sudah jelaskan 3 pilar pertama yang perlu kita pahami, perlu kita ketahui, di mana pilar-pilar tersebut sangat penting dan sangat menentukan bagi kita manakala kita menghadapi dan memasuki tahun yang baru. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti penjelasannya dalam video saya yang sudah saya share di channel ini. Dan saya akan menyampaikan bagian yang kedua, episode yang kedua, yaitu tinggal 4 pilar lagi yang akan menjadi bagian yang melengkapi 3 pilar sebelumnya. Nah, pilar yang keempat Bapak Ibu Saudara ialah pilar eksekutor dan penggenap. Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca dan memahami pesan Tuhan dalam Matius 5 ayat 13, maka khotbah Yesus di bukit ini memberikan satu analogi kepada kita bahwa Anda dan saya kita semua adalah garam dunia. Nah, garam itu merupakan salah satu zat yang dibutuhkan oleh manusia dalam upaya untuk membuat semua olahan termasuk kecantikan itu membutuhkan garam guna mengawetkan semuanya. Dan di sisi yang lain, garam juga digunakan untuk sebagai mencegah kebusukan atau mencegah bakteri-bakteri jahat, bakteri-bakteri yang akan merusak adonan-adonan atau bahan-bahan baku yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Nah, dengan demikian Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia. Anda dan saya sebagai orang Kristen, kita adalah garam dunia. Dan dengan demikian maka fungsi kita, peran kita sebagai garam ialah untuk mencegah kebusukan karena dosa, karena kejahatan yang dilakukan oleh manusia yang dari waktu ke waktu modus operandinya semakin berkembang dan semakin canggih. Itu sebabnya Anda dan saya harus hadir sebagai garam untuk mencegah kebusukan, untuk mengawetkan kehidupan yang lebih baik, lebih berkenan, lebih menyenangkan bagi Tuhan dan juga menjadi berkat bagi sesama. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus katakan bahwa ada potensi bahwa garam itu akan menjadi tawar. Artinya garam itu punya potensi untuk tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dan kalau garam itu tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, maka itu akan dibuang dan tidak lagi dipakai oleh orang. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu hidup Anda, hidup saya, hidup kita semua memasuki tahun yang baru, maka kita harus bekerja lebih giat, bekerja lebih baik lagi untuk menjadi eksekutor
dan penggenap dari apa yang difirmankan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Yaitu caranya adalah hidup harus keluar, harus berfungsi. Ikuti saja Tuhan, maka saudara dan saya akan menggenapkan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita. Tuhan jadikan Anda dan saya, kita semua, untuk menjadi pelaku-pelaku, untuk menjadi eksekutor, untuk menjadi penggenap, membawa kemuliaan, membawa keajaiban Tuhan, untuk mengubah yang rusak itu menjadi baik, yang bengkok itu menjadi lurus, yang tidak benar menjadi benar, yang sia-sia menjadi berarti. Itulah tugas kita, itulah fungsi kita sebagai eksekutor, sebagai pelaku yang membawa hal-hal positif, energi positif di lingkungan di mana kita berada, khususnya di tahun yang baru, tahun 2023 yang diprediksi memiliki dinamika yang luar biasa. Kemudian pilar yang kelima, yaitu pilar cinta atau pilar hineni cinta. Matius 22 ayat 39, firman Tuhan katakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan pesan cinta kasih dari Allah melalui Yesus Kristus kepada Anda, kepada saya, kepada kita semua. Allah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Bukti bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, Yesus telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, dan ia melayani manusia, melakukan tanda-tanda heran, melakukan tanda-tanda ajaib, melakukan mujizat, sampai dia mati di atas kayu salib untuk menanggung semua kutuk dosa kita, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak lagi hidup di bawah kutuk, namun hidup di bawah anugerah, hidup di bawah kasih karunia, hidup di dalam berkat-berkat rohani, berkat-berkat yang disediakan Allah dalam sorga bagi kita semua. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita dimotivasi, kita diperintahkan sebagai orang-orang yang sudah mengalami kasih sayang Allah dalam kehidupan kita. Maka Allah mau juga supaya Anda dan saya, kita semua, sebagai sarana cinta kasih-Nya untuk disebarluaskan, untuk dibagikan bagi orang-orang yang sedang kehilangan kasih, yang sedang minim cinta, yang sedang mengalami abrasi, erosi cinta kasih dalam relasi suami istri, dalam relasi orang tua dengan anak, dalam relasi dengan sesama. Karena itu di tahun 2023, tahun yang baru, kita akan menghadapi orang-orang yang tumbuh dengan kebencian, tumbuh dengan sakit hati, tumbuh dengan dendam, sehingga terjadi konflik-konflik horizontal yang berpotensi untuk mengacaukan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya, kita hadir untuk membagi cinta kasih, mengalahkan kejahatan dengan kasih sayang yang daripada Allah. Karena itu kita perlu intimasi dengan Tuhan. Kita perlu kekuatan dari Tuhan. Dan kita akan melihat ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, maka cinta kasih Allah akan mengalir dari kehidupan kita, sehingga orang lain terberkati, orang lain ditolong, orang lain diselamatkan oleh Tuhan melalui kehidupan kita. Kemudian pilar yang keenam, yaitu pilar keselamatan seluruh bumi. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah Bapak Ibu Saudara, keselamatan, pertobatan, pengampunan dosa, pendamaian, hidup yang kekal dibutuhkan oleh manusia. Siapapun juga di bawah kolong langit ini membutuhkan keselamatan, membutuhkan pertobatan, membutuhkan pengampunan dosa, membutuhkan pemulihan hubungan dirinya dengan Allah sumber hidup, juga dirinya dengan sesama, dirinya dengan lingkungan. Oleh sebab itu Anda dan saya, kita semua harus
punya semangat cinta kasih, semangat untuk memberitakan Injil kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus supaya dunia diselamatkan. Allah inginkan supaya tidak ada orang yang binasa, melainkan supaya manusia berdosa, berbalik dan bertobat untuk menerima keselamatan hidup yang kekal oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, tahun baru tahun 2023 yang penuh dengan berbagai goncangan, manusia membutuhkan keselamatan, dan keselamatan itu tidak ada pada yang lain, hanya ada pada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya tugas Anda, tugas saya untuk menceritakan bahwa hanya di dalam Yesuslah manusia terselamatkan dari hukuman dosa, terselamatkan dari murka Allah yang dahsyat di masa yang akan datang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bergerak bersama dengan cinta kasih Allah untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah, khususnya ketika kita menghadapi dan memasuki tahun yang baru. Kemudian pilar yang terakhir, yaitu pilar yang ketujuh, ialah pilar karunia dan kemuliaan manifestasi Roh Kudus. Yeremia pasal 32 ayat yang ke-27, firman Tuhan katakan, "Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku?" Inilah firman Tuhan yang luar biasa. Yeremia memberitahukan bahwa Allah adalah penguasa alam semesta. Dia memiliki kuasa, dia memiliki otoritas, dia punya kedaulatan sempurna yang tidak terikat oleh apa dan siapapun juga. Itu sebabnya Yeremia mengungkapkan bahwa Tuhan Allah segala makhluk, Allah yang berkuasa di sorga, di bumi dan di bawah bumi, Allah yang berotoritas atas semua ciptaan, Allah yang berdaulat untuk melakukan apa saja. Itulah yang menjadi hal yang harus kita lakukan untuk mempermuliakan Tuhan di dalam seluruh gerak kehidupan kita. Dan di dalam Allah yang penuh dengan kuasa, yang punya otoritas, yang berdaulat itu, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Tidak ada perkara yang terlalu besar yang tidak bisa diselesaikan, dan juga tidak ada perkara kecil yang tidak bisa diselesaikan. Segala sesuatu mungkin bagi Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita memiliki iman untuk memasuki tahun 2023. Tahun depan memang akan ada guncangan yang luar biasa di semua sendi kehidupan kita, termasuk keimanan, kepercayaan kepada Tuhan juga akan mengalami guncangan yang dahsyat. Tetapi kita bersyukur bahwa kita telah menerima pertolongan, menerima bocoran untuk tahun depan, agar kita keluar sebagai orang-orang yang menang. Maka kita harus punya iman dan memiliki manifestasi Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita dalam seluruh gerak kehidupan kita. Kiranya Bapak Ibu Saudara, 7 pilar ini boleh menjadi kelengkapan bagi kita untuk menghadapi dan memasuki tahun baru, tahun 2023. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini yang begitu indah bagi kami. Mengingatkan kami untuk mempersiapkan diri kami dengan sebaik-baiknya dalam upaya menghadapi dan memasuki tahun baru, tahun 2023, yang diprediksi akan ada banyak guncangan yang akan mengguncang seluruh sendi kehidupan kami sebagai umat-Mu. Tapi kami bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan, kami telah mendapatkan jalan keluar untuk kami lakukan. Kami boleh mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dari firman Tuhan, yang menjadi pedoman, menjadi pegangan yang akan kami pakai untuk menghadapi dan manakala memasuki tahun 2023 bersama dengan Tuhan, kami akan keluar sebagai orang-orang yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan, terpuji termulia Engkau. Ini doa kami, ini permohonan kami, ucapan syukur kami untuk firman-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sampai bertemu dalam renungan selanjutnya. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.